Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sukolilo, Bapak Haji Ali Hadibroto beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala PAUD sampai dengan SLTA di Kecamatan Sukolilo, Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 yang pada pagi hari ini dilakukan pelepasan atau wisuda yang saya hormati, serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tentunya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan pelepasan kelas 12 SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di perguruan Muhammadiyah Sukolilo, khususnya SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo ini. Dan terima kasih atas kehadirannya. Tentunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua bisa hadir pada pagi hari ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Utamanya Pak Camat saged rawuh secara pribadi. Terima kasih Pak Andrik, Pak Camat Sukolilo. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan kelulusan SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo ini, yaitu tahun pelajaran 2022-2023 yang pengumumannya sudah kami lakukan pada tanggal 5 Mei kemarin atau hari Jumat, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tertib, tanpa ada satu siswa pun dari SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo ini yang tersangkut dengan masalah terkait dengan kelulusan. Dan juga saya umumkan bahwa kelulusan dari SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo ini jumlahnya 68 siswa dan dinyatakan lulus 100%. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti anak-anak yang lulus ini bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bagi bangsa, dan bagi negara. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya Dewan Wali Murid yang pada pagi hari ini hadir. Bapak Ibu patut bersyukur pada pagi hari ini bisa menyaksikan anak-anaknya di wisuda. Karena Bapak Ibu, ada salah satu siswa kami pada bulan Januari kemarin sudah mendahului kita, yaitu kelas 12 yang harusnya hari ini di wisuda, ternyata sudah mendahului kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 patut bersyukur masih bisa menyaksikan anak-anaknya untuk diwisuda pada pagi hari ini. Nah, ini semoga amal ibadah dari Mbak Dwi Ananda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya diampuni. Berikutnya Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini,
kembali ya, walaupun kemarin sudah saya serah terimakan, pada pagi hari ini anak-anak atau siswa-siswi kelas 12 sudah kami lepas dan kami kembalikan kepada orang tua. Mohon pada orang tua untuk selalu dididik, jangan dilupakan untuk pendidikannya, jangan dilupakan untuk sholatnya, dan jangan dilupakan untuk akhlaknya, agar anak-anak ini punya akhlak yang baik, punya sopan santun yang baik kepada siapapun. Karena pintar saja tidak cukup Bapak Ibu, pintar saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan sopan santun ataupun akhlak yang baik. Ijazah itu hanya tulisan, ijazah itu hanya tulisan ya, jadi akhlak itu yang paling utama. Karena yang dilihat yang pertama kali ketika bertemu dengan anak atau bertemu dengan siapapun, yang dilihat pertama kali adalah unggah-ungguh atau sopan santun dari anak tersebut. Maka saya titip pesan kepada orang tua, ketika nanti sudah kami lepas, sudah kami kembalikan kepada orang tua, tolong dijaga dengan sebaik-baiknya, dan juga tetap disuruh silaturahmi dengan sekolah. Tetap silaturahmi dengan sekolah, menyapa bapak ibu gurunya ketika ada di luar sekolah maupun di dalam sekolahan. Begitu juga bapak ibu semua, Dewan Wali Murid, jangan melupakan sekolah ini. Jangan melupakan sekolah ini. Ketika bertemu dengan saya maupun bapak ibu guru yang lain, silahkan ditegur. Karena terus terang kami jika ketemu bapak ibu di luar mungkin tidak kenal. Ngoten nggih untuk bapak ibu Dewan Wali Murid. Untuk anak-anakku, tolong ketika nanti sudah lulus, sudah masuk di dunia kerja ataupun bekerja, tolong jaga nama baik alma mater, jaga nama baik sekolah. Walaupun bagaimanapun, seperti apapun, ini adalah sekolah kalian yang kalian gunakan untuk mencari ilmu selama 3 tahun. Jadi tolong benar-benar dijaga nama baik sekolah kita bersama ini. Dan juga ketika nanti sudah berada di dunia kerja, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan baik ya. Karena Bapak Ibu, besok pagi ini saya sudah mengantarkan anak-anak kami ini di perusahaan. Ada beberapa siswa kami yang sudah diterima bekerja di perusahaan, sehingga besok pagi kami ya akan mengantarkan anak-anak tersebut untuk ke dunia usaha, dunia industri. Sebagai informasi pada Bapak tamu undangan, bahwa siswa kami totalnya yaitu 240 siswa. Total siswa keseluruhan 240 siswa. Kemudian untuk PPDB tahun ini yang sudah mendaftar untuk tahun ajaran yang akan datang sudah 110 siswa. Maka saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua, kepada anak-anak untuk membantu jalannya PPDB SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo ini agar bisa bertambah terus muridnya, sehingga SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo ini menjadi sekolah unggulan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat nasional. Bapak Ibu, yang terakhir, tentunya selama pelaksanaan ini kami banyak kekurangan. Persiapan sudah kita siapkan jauh-jauh hari, tapi namanya manusia tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak atau dari kuasa manusia. Itu kemarin sudah kita persiapkan semua, tetapi ternyata hujan itu sangat deras sampai dengan malam hari, sehingga mohon maaf kalau pada pagi hari ini kondisi atau tempatnya agak becek ya, ada banyak airnya. Kami dari saya mewakili panitia
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula kalau ada sambutan mungkin ya, perkataan atau hidangan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kala wau sambutan saking Bapak Weni Sucipto SPD, katuraken agunging panuwun. Salajengipun sambutan kaping kalih badhe dipun aturaken Camat Sukolilo, Bapak Andrik Sulaksono SSPT MSI. Dumateng Bapak Andrik Sulaksono SSPT MSI, kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras ini yang adik-adik yang baru lulus ini ya. Tolong yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang, Pimpinan Muhammadiyah Cabang Sukolilo, Pak Ali, yang saya hormati. Yang saya hormati dan saya banggakan semua pendidik, guru, masuk Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid, dan yang tidak lupa yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik semua, siswa-siswi SMK 3 SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu, bertatap muka di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka acara pelepasan peserta didik kelas 12. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari Yaumul Qiyamah nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan suatu hari yang bahagia untuk adik-adik kelas 12 dan juga para orang tua, karena merupakan hari pelepasan. Apalagi tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan besok atau besok ya, yang menyampaikan ke perusahaan itu mengantar adik-adik yang bisa langsung bekerja, bisa langsung berkarya. Kalau sudah masuk di perusahaan, otomatis sebentar lagi untuk bayaran kan, kata Mbak. Begitu lulus langsung dapat kerja, langsung gajian. Dan tidak lupa apa yang jenengan adik-adik semua jalani selama kurang lebih 3 tahun, itu merupakan suatu masa-masa yang luar biasa di sekolahan di SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo. Sebelumnya saya ingin sedikit cerita atau sharing saja dengan semuanya, dan khususnya adik-adik yang baru lulus. Ini cerita tentang saya, langsung saja saya sampaikan bahwa ketika saya masuk, kebetulan saya di SMA Pati, SMA 1 Pati. Begitu masuk, kemudian selama 3 tahun juga banyak kenangan. Saya yakin jenengan di sini banyak kenangan, banyak masa-masa
Masa-masa indah atau masa-masa susah? Susah apa seneng? Kalau jenengan lulus dari sini dilepas seneng, itu berarti jenengan susah. Tapi kalau jenengan di sini itu lulus susah, berarti jenengan seneng di sini selama 3 tahun. Saya ingin sharing saja sedikit. Kelas 3, begitu saya kelas 3, waktu itu pendaftaran sekolah tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini. Yang pasti kalau saya di SMA itu kan kelanjutannya pasti kuliah, beda dengan jenengan. Tapi ada yang kuliah ini, tetap ada yang kuliah ya. Begitu saya kelas 3, ya, itu ada angan-angan di saya kelas 3. Angan-angan itu pengen kuliah, pengen sekolah di universitas, baik itu mungkin PTS maupun PTN. Cita-cita lah ya, cita-cita mungkin saya pengen sekolah, kalau kuliah itu kan rambut gondrong ya Pak, rambut gondrong terus seolah-olah bebas ngaten, jauh dari orang tua, ngekos, kemudian pulang ke rumah itu paling seminggu sekali, kalau kangen gitu nggih. Atau sudah ada yang punya angan-angan seperti itu? Jadi setelah sekolah kelas 3 kemudian kuliah, kemudian punya angan-angan yang apa ya, lepas bebas seperti itu. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu semuanya, saya punya angan-angan seperti itu. Tapi karena sekali lagi prinsip saya satu waktu itu, dari mulai SMP, SMA sampai kuliah itu satu. Adik-adik yang jenengan perlu mungkin monggo lah dicontoh, nggak apa-apa karena ini baik. Jangan sekali-kali melawan sama orang tua, khususnya satu, ibu. Ya, saya pesan saja kemarin jenengan, jangan sekali-kali melawan orang tua khususnya ibu. Tidak melawan dalam artian membantah, enggak. Apapun yang diinginkan seorang ibu itu dipatuhi saja, selesai. Itu kalau jenengan sudah jadi anak. Kalau perempuan itu nanti kan ketika menikah jenengan yang pasti patuh sama suami. Kalau saat ini jenengan masih kecil, yang pasti jenengan patuh sama ibu. Saya cerita sedikit. Itu waktu saya kelas 3 di Solo, ada pendaftaran AMNI, Akademi Mesin Nasional Indonesia kalau nggak salah itu. Ibu saya ngelarang Pak, karena saya sepeda motoran sendiri sama teman ke Solo. Jadi saya dilarang, aja le. Ya, saat itu pun saya nggak berangkat. Kemudian disuruh mendaftar di kepolisian. Nah, saya daftar di kepolisian juga Pak. Jadi waktu itu untuk pendaftaran itu saya masih bisa nyabang. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang ini contoh untuk sekolah kedinasan kan hanya satu. Kalau dulu saya nyabang, saya mendaftar di PMDK, daftar di kuliah UMPTN kalau dulu. Kemudian daftar di STAN, daftar di kepolisian, terakhir saya daftar di STPDN. Ada yang kenal STPDN? Ada yang tahu? Saya disuruh daftar di STPDN, padahal saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya itu tadi, saya kepengennya kuliah. Tapi ketika bapak sama orang tua saya itu, daftar STPDN, itu orang tua yang tahu. Saya tidak mengikuti pemberkasan. Kakak saya yang motokopi ijazah, motokopi persyaratan semua, yang handle kakak saya. Saya hanya disuruh daftar, itu pun diantar Pak. Diantar di BKPP, kepegawaian kalau di Pati itu. Diantar di luar, itu pun sebenarnya saya nggak mau masuk. Saya nggak mau masuk. Kemudian diterke digandeng Pak. Bahasanya orangnya dipeksa lah. Begitu saya masuk, saya daftar, saya sampaikan ke petugasnya, sudah, saya pulang. Nggak berharap apa ya, mau keterima atau tidak, enggak. Kalau waktu daftar di kepolisian, non sewu Mas Agus, itu saya daftar tes. Carane ngoten nggih,
teng Akpol lah. Ngoten. Carane kelas SMA 1 waktu itu yang kanca-kanca udah daftar Akpol, Pak. Saya daftar Akpol. Saya bilang ke bapak saya, "Pak, saya daftar Akpol." Biasanya, "Ya le daftar." Ya ringan saja. Ya le daftar. Mungkin bapak saya tahu paling ya ora ketompo, mungkin seperti itu. Oke. Pesimis bapak saya, mungkin juga ketompo. Wis daftar. Daftar tes. Saya tidur di masjid, Pak, di Masjid Akpol dulu waktu malam itu. Sama teman-teman yang di Pati. Enggak bilang sama orang, "Pak, aku tes." Ya udah, ke sepeda motor sama teman-teman disangoni, Pak. Kalau dulu mungkin sekitar 50.000 lah, 50.000. Wes iki nggonen 3 hari. Tes juga alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal. Kalah sama yang di SMA Taruna. Nah, itu SMA Taruna itu fisiknya udah terbentuk, Pak. Kalau saya itu masih yang masih hitam kurus lah, intinya seperti itu saya itu waktu SMA. Jadi kelihatan sendiri dari SMA umum. Jadi nggak terima gagal. Kalau kuliah saya keterima di Bogor. Kemudian di STAN saya gagal. Nah, di STPDN ini saya lanjutkan ceritanya. Waktu tes di Semapta fisik ya, tes fisik itu. Ya karena saya bersama teman-teman satu kelas itu ada berapa? Kalau nggak salah ada 100-an. SMA 1 itu waktu itu 100. Saya itu takaran di tengah-tengah, Pak. Kalau mungkin peringkat dari 100 itu nomor 50 lah. Nomor 50 tengah-tengah. Nggak yakin diterima. Nggak yakin diterima. Kemudian tes berlanjut, waktu tes kesehatan itu yang sangat berkesan untuk saya. Di Rumah Sakit Mangkang Semarang itu malam, Pak, karena teman saya itu waktu itu ternyata tinggal saya saja untuk tes kesehatan. Yang teman bolo teman saya yang ikut tes itu. Saya tidurnya itu, ini cerita saja, saya tidur itu di tempat masjid, di halaman masjid. Saya juga izin sama yang takmir di situ. Itu yang sangat berkesan. Saya pulang itu sampai ibu saya nangis. Lho sangune mbok nggo apa ling? Ora apa ya? Gak golek kos-kosan atau golek hotel. Zaman SMA, Pak, nek saya rombongan sama teman itu tidur di rumahnya teman yang Semarang. Tapi dia ternyata nggak keterima. Nah, tes kesehatan itu yang sangat berkesan sampai ibu saya itu nangis. Nah, waktu itu saya semangat, Pak, untuk yang di STPDN. Saya semangat lagi. Kemudian tes selanjutnya, tes seterusnya, alhamdulillah lolos dan masuk di STPDN. Itu cerita yang sangat sampai sekarang tidak terlupakan. Satu prinsip adik-adik semua, ya. Satu prinsip adik-adik. Satu, jenengan kalau di SMK Muhammadiyah itu kan basic terkait dengan agama sangat kuat. Adalah untuk kegiatan pembelajaran terkait agama. Jangan tahu terkait dengan Allah, kemudian Nabi Muhammad, dan terakhir terkait dengan orang tua. Satu, jenengan rajin sholat, rajin berdoa, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada jenengan semuanya yang jenengan tahu, lakukan saja. Terakhir, saya mohon juga kepada ibu-ibu yang ada di sini, orang tua murid, jangan pernah lupa untuk mendoakan anaknya. Jangan pernah lupa untuk setiap mendoakan anaknya. Dan kalaupun misalnya marah, ditahan, Bu. Saya SMA, non saya adik-adik semuanya, tolong perhatikan. Saya SMA itu gak baik-baik amat, gak apa ya, pinter-pinter amat lah, tengah-tengah. Saya SMA kelas 2 itu, ya non saya kelas 2 kan masa-masa anak muda. Waktu itu saya kumpul sama anak-anak yang ya rontok-rontok nakal lah seperti itu, rontok-rontok nakal. Ibu saya waktu itu saya tidur bangun dibisikin saya, Bu. "Le, kowe iki arep nyekake umure bapakmu." Itu terasa sekali, Bu. Sampai sekarang masih hafal saya. Waktu itu saya nakal-nakal lah. Saya yakin di sini juga ada mungkin yang seperti itu. Nggak pernah, Bu, saya dimarah, dibentak itu nggak ada kamusnya. Dibisikin, "Le, kowe arep nyekake umur bapakmu." Oh, bapak saya itu waktu itu kena gula, Bu. Kadang kontrol, kadang seperti itu. Itu pun menyentuh si saya. Habis itu langsung ada perubahan lah untuk sikap saya yang signifikan. Habis itu saya terus sibuk, kesibukan saya udah nggak kumpul-kumpul sama yang
anak-anak remaja yang lain, cuman kadang olahraga, badminton, kemudian tenis, volley, itu terus kemudian pulang lain. Okay. Jadi pesan saya aja kepada Bapak Ibu orang tua, khususnya Ibu yang hadir di sini, didoakan saja sesuai dengan kemampuan jenengan. Saya sampai dengan saat ini Bapak Ibu Nun Sewu, jadi camat mungkin lah ya, jadi camat di sini itu peran penting ibu saya sangat dominan. Doa dari ibu itu luar biasa. Saya meyakini betul. Sampai sekarang pun di Sukolilo Bu Nun Sewu ya, Nun Sewu. Waktu saya laporan sama ibu saya, Bu, aku dipindah Sukolilo. Lu dadi apa Lim? Jadi camat. Ya alhamdulillah. Tapi pikiran Bu, sampai sekarang pun masih. Tapi pikiran, nggih. Saya kalau pulang, saya kan biasa 1 minggu pulang gitu, ibu saya pasti ditanya, piye le Sukolilo aman? Padahal dulu nggak pernah seperti itu. Waktu saya di Disub, waktu saya di Kecamatan Magrujo, saya di Kabupaten nggak pernah ditanya. Pasti kalau pulang, piye le aman? Dangdutnya akeh lho nek Sukolilo. Ya nek dangdut kan nggih, dangdut apa? Wong kula paling ya nek upane diundang teko ndelok. Ya mboten melu tukaran nah kula ngoten. Seperti itu. Tahu aja, saya juga kurang tahu, mungkin ibu saya kalau jagung di warung atau belonjo, mungkin cerita sama orang tetangganya itu, saya kan anakmu no di Sukolilo, mungkin cerita wah Sukolilo keras seperti ini kan, bahasa pemikirannya masih seperti itu. Kalau saya datang ya tak kandani, Sukolilo itu sape, orang kayak mbien mungkin ya seperti itu, tapi sekarang sudah beda. Sekarang sudah nggak ada yang namanya tukaran-tukaran, atau ada non saya Bapak Kepala Sekolah, ada muridnya yang kemarin dipanggil Pak Kapolsek, tidak ada ya, saya yakin baik-baik semuanya. Saya memang komitmen Bu sama Pak Kapolsek terkait dengan anak-anak remaja, mari bersama saya rembukan sama Bapak Kapolsek, ayo Pak Sahlan, kita bareng-bareng merubah mindset teman-teman terutama anak-anak remaja agar bisa eman, minimal punya pikiran, adik-adik semuanya minimal jenengan punya mindset pola pikir itu, misal jenengan masa usia muda jenengan gunakan untuk hal-hal yang negatif itu jenengan eman, setidaknya ada rasa sayang lah, rasa sayang, gunakan untuk hal-hal untuk kebaikan, setidaknya seperti itu. Jadi peran Bapak Ibu semuanya tidak hanya hal yang terkait dengan lingkungan di sekitar, tapi juga peran jenengan untuk anak itu baik doa maupun harapan-harapan jenengan itu tidak hanya hanya perintah le dadi anak sing apik, le dadi sinau sing rajin, seperti itu ndak. Doakan, doa itu luar biasa. Saya jadi camat di sini tidak pernah ngadep meminta kemudian konfirmasi apa konsolidasi dengan Bapak Bupati, tidak pernah Pak. Tahu-tahu saya diperintah Pak le dipanggil kita pindahkan Sukolilo, seperti itu nggih, sedikit dawuh seperti yang dinyanyikan lagu Sang Surya tadi gitu kan, ada sami'na wa ata'na, itu yang saya pegang Bapak Ibu terhadap kinerja saya di Disub, Kepala Disub seperti